pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, jadi kalian kayaknya udah semangat nih, pasti udah sarapan kan? Sudah, Ibu. Ada yang belum sarapan? Belum, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, nanti pas jam istirahat sarapan ya. Nah, Iya. sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu. Yulia, Hadir. Feby, Hadir. Rina, Hadir, Ibu. Rola, Hadir, Ibu. Risma. Hadir, Ibu. Baik, semua hadir ya. Nah, untuk itu kan seperti biasa sebelum mulai pelajaran, untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa terlebih dahulu. Baik, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pembuatan pola kemeja pria. Sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu kita udah belajar tentang macam-macam busana pria dan pengertiannya. Ada yang masih ingat apa itu busana pria? Saya, Ibu. Ya, apa? Bisa Widya? Busana yang digunakan oleh pria, Ibu, seperti kemeja yang berkerah, Ibu. Bagus sekali ya, Risma. Busana pria itu ada kemeja, celana, safari, jaket, dan piyama, Ibu. Baik Risma, bagus sekali. Jadi benar sekali ya apa yang dikatakan oleh Widya dan Risma. Itu busana pria itu adalah busana yang digunakan oleh pria yang terbuat dari bahan tekstil untuk menutupi kulit seseorang. Nah, adapun jenis-jenis busana pria itu yang pertama kemeja, piyama, celana, dan juga jas atau safari dan jaket. Selain itu kemarin kita juga udah belajar tentang ciri-ciri desain busana pria. Apakah ada yang masih ingat? Berkerah, Ibu. Baik, benar sekali Yulia, Risma. Sederhana, baik dilihat dari desain, warna, dan corak, Ibu. Bagus sekali. Yang lain mungkin? Ya, Rola yang di belakang kenapa? Saya, Ibu, Ya, praktis, Ibu. Dalam artian itu mudah dipakai dan dibuka, Ibu. bagus sekali ya. Jadi kalian masih ingat apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk itu biar tidak terlalu lama, kita langsung saja ke materi kita yang sekarang, yaitu pembuatan pola kemeja pria. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian kemeja, macam-macam tipe kemeja, bagian-bagian kemeja, alat-alat, macam-macam alat pembuatan pola, dan macam-macam alat pembuatan dan ukuran dalam membuat pola kemeja. Nah, yang pertama tentang pengertian kemeja. Sebelum Ibu jelaskan, coba perhatikan baju kalian. Jadi jika dilihat dari baju yang sudah kalian pakai, itu termasuk kemeja atau bukan? Termasuk, Termasuk, Ibu. Ibu. Nah, kan itu termasuk kemeja. Dari kemeja yang kalian pakai, apa sih yang ada di dalam kemeja itu? Ada kerah, Ibu. Ada bukaan kancing di depannya, Bu. Bagus sekali Yulia. Yang lain? Ada kantongnya. Bagus Feby. Yang lain mungkin? Sama, Ibu. Baik. Jadi itu ya tadi baju yang kalian pakai itu adalah kemeja. Jadi kemeja itu adalah kemeja berasal dari bahasa Portugis, yaitu camisa, yang berarti sebuah busana atau pakaian atas, terutama yang digunakan oleh pria. Nah, kemeja ini sebenarnya opsional, bisa digunakan oleh wanita, bisa juga digunakan oleh pria. Nah, tetapi kemeja yang digunakan oleh pria ini biasanya bersifat lebih formal dan tampilannya hanya seperti itu saja, tidak terlalu banyak perubahannya. Sedangkan kemeja yang digunakan oleh wanita itu banyak sekali terdapat detail-detailnya, seperti mungkin model kerahnya yang berbeda, mungkin juga di kantongnya atau enggak di pinggangnya. Terutama untuk kemeja wanita tuh biasanya lebih berbentuk pinggang. Nah, kan kali ini kita akan belajar tentang kemeja pria. Nah,
selanjutnya adalah materi tentang macam-macam tipe kemeja. Yang pertama ada Oxford shirt. Nah, kemeja ini biasanya bersifat semi formal. Biasa dipakai dengan cara untuk acara kasual atau smart kasual. Ini tuh biasanya kemeja yang sering kalian lihat digunakan oleh cowok-cowok yang pergi ke kampus, nongkrong-nongkrong, ya kayak gitu-gitu tuh biasanya dipakai di kemeja ini, jenis ini. Yang selanjutnya collar short sleeve shirt. Nah, dari pengertian yang sudah Ibu tampilkan di slide, nah coba perhatikan kemejanya. Kira-kira kemeja ini banyak digunakan kemana? Santai, Bu. Santai, Bu. Rekreasi. Pergi ke pantai, Bu. Jalan-jalan Ibu. Ya, bagus sekali. Kemeja ini memang tipe kemeja yang lebih sering digunakan untuk pergi jalan-jalan. Nah, yang selanjutnya curtain twill over shirt. Nah, ini merupakan kemeja yang bentuknya terlihat sama seperti kemeja-kemeja sebelumnya, tetapi biasanya kemeja ini dibuat dari bahan katun. Biasanya tuh digunakan untuk bekerja atau tampilan-tampilan yang lebih resmi gitu. Acara-acara yang lebih resmi biasanya menggunakan kemeja ini. Yang selanjutnya flannel shirt. Nah, ini juga biasanya kemeja yang dipilih oleh pria untuk pergi ke kampus, ke tempat-tempat yang mungkin di musim dingin tuh dia digunakan, jadi lebih hangat gitu kemejanya karena ini terbuat dari wool. Yang selanjutnya denim shirt. Nah, biasanya kemeja ini digunakan sebagai luaran dan dipadukan dengan jeans. Kenapa seperti itu? Karena dari bahannya itu ini kemeja yang bersifat kemeja yang biasa digunakan untuk jalan-jalan. Yang selanjutnya linen shirt. Kemeja ini biasa digunakan untuk menghadiri acara pesta outdoor. Mungkin untuk Risma dan Widya, apa ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Ibu. Bisa diperhatikan dulu ya. Iya, materinya. Nah, baik, Ibu akan lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah dress shirt. Biasanya kemeja ini digunakan digunakan untuk acara-acara formal gitu. Dan biasa juga digunakan untuk kostum dress gitu loh, kayak party-party yang pakai dress code gitu. Jadi biasanya pakai kemeja-kemeja yang kayak gini. Yang terakhir adalah formal shirt. Nah, formal shirt ini sesuai namanya merupakan kemeja formal yang biasa digunakan untuk bekerja. Biasanya juga bahan dari kemeja ini seratnya sangat kecil sehingga lebih nyaman dan lebih hangat saat digunakan. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagian-bagian kemeja. Hal ini perlu kalian pelajari karena sebelum kalian membuat polanya, kalian harus tahu apa saja yang menjadi bagian-bagian yang ada di kemeja tersebut. Bisa diperhatikan pada slide. Yang pertama, pada bagian depan kemeja ada kerah, seperti kemeja yang biasa kalian pakai, tentunya ada kerahnya. Yang selanjutnya ada tempat kancing di bagian depan. Selanjutnya tentunya lengan kemejanya panjang, dan di bagian bawah lengan ada manset. Sedangkan di bagian belakang kemeja terdapat belahan pada bagian atas. Selanjutnya juga ada bagian lipatan di bawah belahan tersebut. Nah, itu dia materi kita hari ini. Untuk anak-anak mungkin ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Baik, karena tidak ada pertanyaan, Ibu harap kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Dari masing-masing kalian silakan mencari tugas, yaitu mencari contoh dan membuat desain kemeja yang akan kita praktekkan. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan para Santi, Om Santi, Om. Untuk ketua kelas, karena tadi kita awali dengan doa, silakan untuk sekarang diakhiri juga dengan doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.
sampai jumpa minggu depan.